wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita. Sebagai acara pembuka, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan semoga ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semuanya. Karena pada hakikatnya apapun kegiatan kita semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi Ukasa Ali SPD. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lina Herliana SPD. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanahku, tanahku madaraku, di sanalah aku berdiri, dari batu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia negeriku, bangsaku dan nusa semuanya. Bangga jiwanya bangga berada untuk Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina, yang saya hormati Ibu narasumber, serta Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 5 Margadadi yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita berkumpul di ruangan kelas 2, yaitu dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka. Bahwa kurikulum Merdeka ini kita sudah melaksanakan dari tahun kemarin, tetapi bagi sekolah kami baru dilaksanakan tahun sekarang, yaitu di tahun 2023-2024. Nah, pada kesempatan ini saya berharap kepada guru kelas 1, 2, 4, dan 5 untuk mengimplementasikan kegiatan ini. Nanti oleh Ibu narasumber penyampaiannya, kemungkinan Bapak dan Ibu ada sedikit yang belum memahami ya. Pada kesempatan ini silakan nanti untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan dari Ibu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu Sekretari SPDN SI yang sudah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu sambutan dari pengawas sekaligus membuka kegiatan implementasi kurikulum Merdeka pada hari ini yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Sudarna SPDN SI sebagai pengawas bina. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lela, narasumber yang hebat, yang luar biasa, Bapak Ibu guru di UPTD SDN 5 dan 8, saya tahu ini 8. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diimplementasi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, juga kepada kita, mudah-mudahan nanti generasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka ini walaupun sudah berjalan, kalau untuk sekolah umum rata-rata 2 tahun. Kalau untuk sekolah percontohan ini sudah 3 tahun. Jadi sekolah-sekolah percontohan itu sekolah penggerak, gitu ya. Sudah sampai sekarang sudah kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di UPTD SDN 5 Margadadi secara resmi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa sekaligus beberapa penjelasan yang ya, walaupun belum detail semuanya, karena nanti akan lebih detail lagi kita bersama Ibu Haji. Luar biasa sekali. Sebagai penutup acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dwi
Ukasyaun SD. Kepadanya kami berserah. Mohon izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pagi ini kami harapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Azizu, ya Basyir, di dalam pengawasanmu kami di pagi ini berkumpul dalam sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Karena itu ya Allah, bukalah pintu hati kami. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Kami dalam ikatan perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikan kegiatan kami ini ya Allah sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung padamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Hari ini kami akui semua nikmat-Mu kepada kami. Begitupun kami akui dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuh hati oleh narasumber kita yang terhormat Ibu Hajah Wasilah MPD. Kepadanya kami persilakan. Bapak narasumber yang hebat ini, Bapak Suryatna, beliau yang sangat luar biasa, luar juga. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Suhirna SPD MSI selaku pengawas binaan UPDD SD Negeri 6 Margadadi dan UPDD SD Negeri 5 Margadadi dan UPDD SD Negeri 8 Margadadi. Kepada yang terhormat Ibu Ati selaku kepala sekolah, 2 sekolah juga ya, ini sangat luar biasa, bahkan 3 sekolah ya, 5, 4, 8. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum merdeka tentang asas pembelajaran. Selamat Bapak kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita akan dipanggil umatku yang mana? Itu tuh yang hidup kurikulum merdeka. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya berdiri bukan karena saya orang hebat, bukan. Kebetulan saya itu mendapat ilmu pertama dulu saja, Bu. Nah, jadi kita di sini bareng-bareng belajar ya, Bapak Ibu ya. Bareng-bareng belajar bagaimana penilaian di kurikulum merdeka. Tentunya kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menurunkan capaian pembelajaran kepada tujuan pembelajaran. Sudah Bu ya? Waktu di Margadadi Pak, ikut ya. Bagaimana kita nanti dari CP menjadi TP, TP menjadi ATP, ATP menjadi modul ajar. Dan Bapak itu gak usah khawatir Bu, pusing ya bikin modul ajar, bukan Bu.
ya, nggak usah pusing. Jadi pemerintah juga sudah menyiapkan, ya, di PMM itu banyak modul ajar. Ibu boleh pakai, ya, tapi disesuaikan tadi kata Pak Yuna dengan kondisi sekolah kita, ya. Modul ajar P5 juga ada Bu di PMM, kita tinggal pakai, nggak usah pusing. P5 juga ada modulnya. Contoh ya, kalau kemarin saya udah bahas tentang modul yang intrakurikuler, ya, dimana kita bagaimana menurunkan CP menjadi TP, TP, ATP sampai modul ajar. Nah, modul P5 juga ada Bu. Contoh misal di kelas 4, siapa yang di kelas 4? Oke Ibu siapa namanya? Ibu Ira, Ibu Lina sama Ibu? Nah, Ibu Hamidah sama Ibu Lina di kelas 4 misal mau membuat atau mau membuat modul ajar tentang tema kewirausahaan. Temanya kewirausahaan. Nah, kemudian topik yang akan diangkat misalnya budidaya lele dan pembuatan abon. Itu nggak langsung ujung-ujung Ibu, anak-anak bawa lele, bukan. Ada tahapnya. Ya, tahap pertama Ibu sosialisasi dulu. Diajak siswa, orang tua dikumpulkan. Ya, supaya apa? Supaya orang tua mendukung P5 nanti yang akan kita laksanakan selama 1 semester. Itu contohnya. Nah, modul ajar juga kita nggak usah pusing bikin Bu, sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi tadi disesuaikan dengan sekolah kita. Contoh di SD1 Singaraja, saya bilang latar belakang apa? Kok Ibu mengambil ini? Misal, kemudian apalagi? Misalnya sekolah dekat pasar, kan? Nah, itu Bu, jadi modul ajar sudah disiapin oleh pemerintah, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kan pemerintah juga membuat contoh SD lain. Kita tidak hanya copy paste. Misalnya SD Jakarta, tinggal copy paste namanya ada, jangan. Ya tadi Ibu sesuaikan sesuai dengan sekolah. Sekolah ini apa trennya? Misalnya Puspa, kita bisa bikin ekopita kita pun nggak ujuk-ujuk anak sedikit kan. Ada tahapannya, ada langkahnya. Ya, nanti saya detail lagi yang saya akan bahas di sini. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini agenda kita yaitu pertama kita akan berdiskusi, belajar bersama tentang paradigma penilaian kurikulum merdeka. Ya. Kemudian yang kedua, kelihatan nggak Bu? Mungkin nanti fokusnya jadi ini biar kelihatan ya. Yang kedua kita akan belajar bersama tentang asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik ya. Harus sama diagnostik dulu ya, formatif baru sumatif. Kemudian kita akan mengolah hasil sumatif ke dalam rapor. Kemudian nanti kita akan menyusun secara sederhana bagaimana modul ajar. Dan juga kita akan nanti terakhir saya akan testimoni pada hari ini Bapak Ibu mendapatkan apa ya, apa yang sudah dipahami ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Baik, Bapak Ibu refleksi dulu kayaknya baru ini ya. Nah, Bapak Ibu kesepakatan kita pada hari ini kemarin di Kepandean, namanya kesepakatan kelas, beda dengan aturan kelas. Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas siapa nih? Kemarin kan kita sudah, Pak Dwi sudah, Ibu sudah, Bu Nenek sudah belum kesepakatan kelas? Alhamdulillah. Jadi ketika kita mengajar awal kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, ya, supaya apa? Beda lah Bu, kalau aturan kan yang buat. Datang jam 7, menjaga kebersihan, bla bla bla. Nah, kalau kesepakatan itu antara guru dan murid. Tapi Bu diem, yang biarin sih murid yang ngomong. Nah, sebelum belajar yuk kita buat kesepakatan kelas dulu. Coba dari sini, mangga. Ayo Bu, misalnya mau apa? Sama, pada hari ini supaya kita nanti kita bersama-sama berdiskusi, belajar bersama, yuk kita buat kesepakatan kelas. Nah, ini tadi yang dibuat dari SD Kepandean. Kalau misalnya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tentunya ya, nanti kan ada makan siang nih ya. Kemudian saling menghargai jika teman berbicara, temannya mendengarkan. Kemudian istirahat tepat waktu ya, jam 12 sampai tadi ada yang bilang setengah 1, jam 1 kita sepakat jam 1 ya. Oh gitu, gak apa-apa.
Ya udah nanti pokoknya latihannya jam 1 ya. Enggak apa-apa kalau setengah 1 masuk kita mulai. Baik, kemudian selesai pukul 15 ya, atau nanti jam 14.30 atau jam 15. Mangga. Oke, kalau sudah kita selesaikan diskusi bersama. Berikutnya adalah HP-nya di silent ya Bu, boleh. Mungkin cukup ada yang mana? Baik. Oke. Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang keren? Ini guru yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. UPTD 5 dan 8. Maka tadi? Yes. Orang kita semua. Baik. Baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa penilaian selama ini kita masih mengikuti penilaian yang terakhir kita kurikulum itu, tapi nanti kan karena di sini ada CP1, CP2, nah nanti kita baru CP1, melaksanakan CP1 untuk unsur penilaiannya sama seperti yang dulu-dulu, nah, tetapi nanti kita masukkan ke dalam belum dimasukkan karena bingung juga, nanti kita akan bertanya juga bagaimana caranya memasukkan CP1 hasil dari CP1 gitu. Nah ini dia yang masih sekarang masih berbentuk hasil nilai yang belum saya masukin, masih bingung ke dalam buku penilaian yang nanti seperti apa. Karena buat ini siapa namanya lupa. Ibu Hamidah, keren banget pertama. Yuk dari Mangga Dadi 8. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya seperti tadi yang kata Bu Hamidah, kita juga sama ya, karena belum tahu dan bentuk itu penilaiannya kami belum paham gitu ya. Mungkin di sini nanti kami akan sama-sama mendengarkan itu dan semoga bisa untuk ke depannya. Foto bergerak, nah oke baik, gak apa-apa. Tadi kan namanya juga barang baru ya Bu, tidak apa-apa, barang baru kita proses, namanya belajar itu proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kan harusnya misalnya kayak gini, kita memahami dari bagaimana kita menurunkan TP dari CP itu, ya kan dianalisis dulu kan, per elemen kemarin seperti kemarin Bu ya. Kemudian dari TP itu kita mensusun menjadi ATP tadi, dari konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang sulit. Nah itu seperti apa ya, kita udah bahas. Itu belajar Bu, namanya belajar proses, tidak langsung hari itu harus paham ya. Ketika kita udah lama tapi jangan ada ya, ada masih ada kendala. Nah itulah manusia. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Nah di sini Bapak Ibu kelihatan tidak? Kelihatan Bapak Ibu? Baik. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan bahas tentang bagaimana asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka, kita tentunya tahu bahwa di sini nanti kita akan fokus ya pada pembelajaran tentang asesmen pembelajarannya. Di sini Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya, kayak misalnya profil pelajar Pancasila kemarin apa, Beskap nomor 009. Sudah di print out belum Bu? Belum Bu, kemarin sudah saya kasih, belum di print out. Berarti Ibu juga belum punya CP yang nomor 22 itu belum? Yang pokok pengasihan materi itu. Yang pertama, anak-anak wajib bisa mengaji. Jadi mengaji itu berbeda dengan kita ngapalin. Kalau ngapalin anak-anak bisa baca Al-Fatihah tapi belum tentu untuk mengajinya. Jadi surat yang saya pilih adalah surat bebas. Nanti silakan baca ayat ini. Jadi wajib bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, anak wajib menghafal 99 Asmaul Husna. Jadi alhamdulillah untuk Mangga Dadi 5 semua anak yang lulus dari sini harus hafal Asmaul Husna. Yang ketiga, praktek sholat. Praktek sholat itu subuh dengan kunutnya. Yang berikutnya sesuai dengan materi menghafal surat Al-Kafirun. Biasanya itu surat pendek tapi agak jelimet. Yang terakhir adalah hafal surat Al-Hujurat dengan penjelasannya. Jadi itu yang saya katakan. Kelas 1 masih belum paham tentang terima. Saya ngambilnya binaan tunggal ika. Biasanya kan berkaitan dengan
Pancasila juga dalam Bupati juga. Yang produknya tuh yang sudah tuh tentang tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ada 6 termasuknya semua pengunjung, seperti itu. Udah itu aja kalau kelas 1. Nah untuk selanjutnya tuh gimana? Iya. Nah tadi yang saya bilang Bapak Ibu, misalnya Ibu kan temanya sudah disiapin Bu ya. Oke. Sebenarnya sih nanti mungkin P5 saya akan jelasin nanti ya. Tapi kalau misalnya tadi Ibu ya, itu tuh enggak, saya gini, soalnya gini banyak guru yang P5 bawa buku gambar. Tiap hari bawa gambar. Iya Bu, P5 2 jam gambar. Besok lagi P5 lagi, bawa apa origami. Aduh, saya bingung gitu. Tiap hari orang tua, iya P5 gambar, P5 origami. Ujung-ujung seperti itu gitu. Nah, makanya nanti saya akan jelaskan dari awal seperti apa langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan ya untuk P5 itu ya. Tidak tadi bawa buku gambar dari origami ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan tentang pembelajaran. Yang pertama tadi apa Bu? Pembelajaran diagnostik. Yang kedua apa tadi? Formatif. Yang ketiga? Nah, diagnostik tadi dilakukan kapan Bu? Awal, akhir, awal pembelajaran. Untuk apa Ibu? Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Untuk mengetahui gaya belajar siswa ya sebelum pembelajaran. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu, diagnosisnya ada 2 ya, kognitif dan non kognitif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, ini adalah aplikasi rapot yang sudah direvisi. Kalau tahun kemarin itu antara intrakurikuler dan P5 itu misah rapotnya ya, tapi ini digabung ya. Jadi satu ya, di sini intrakurikuler, di sini project itu ya P5-nya. Ibu nanti saya kasih 2 macam aplikasi rapot ya, mau dipisah apa mau digabung enggak ya. Nah, ini yang digabung, yang ini sudah direvisi tahun 2023. Pertama sama Bu, seperti K13, Ibu input dulu profil sekolah nih ya. Kemudian setelah itu Ibu memasukkan data siswa. Ibu bisa ambil copy paste dari Dapodik ya. Kemudian Ibu, ini saya kasih contoh SD 1 Singaraja ya Bu. Nih, UPTD 1 Singaraja kelas 4, saya kemarin sudah coba memasukkan data siswa, tujuan pembelajaran dan lain-lain semuanya. Nanti Bapak Ibu ini ya. Oke, tuh dimasukkan profil sekolah ya. Setelah itu memasukkan identitas siswa ya Bu. Terus ini tujuan pembelajaran Ibu ya. Contoh gini Bu, pendidikan Pancasila, tujuannya pembelajaran apa? Ibu tulis di sini TP1, TP2, terus ya kan. Lingkup materinya apa? Nih, di sini nih. Kan ada lingkup materi ya Bu. Ibu masukkan. Pertama lingkup materinya apa? Misalnya negaraku Indonesia. Pola ini bergotong royong. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya nih mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat bla 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 bla. Nah, contoh nih bahasa Indonesia ya. Lingkup materinya apa? Bertukar atau membayar dan lain-lain. Tujuannya apa? TP1, TP2 Ibu masukkan semua ya. Nah, setelah itu di sini semua Bu ya. Ibu masukin semua ya. Terus di sini rapor P5-nya. Nah, di sini Ibu masukin dulu dimensi P5-nya ya. Contoh misalnya di sini ya. Dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu guru hebat, UPTD 5 materi dan UPTD 8 materi, kita akan melanjutkan sesi 2 yaitu bagaimana membuat modul P5 dan bagaimana memasukkannya ke dalam aplikasi rapot. Tapi sebelumnya, yuk berdiri semua supaya tidak ngantuk ya. Oke, siap, stand up please. Maka kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya.
Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya suaranya bagus tuh Bu Ayu. Silakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Iya. Kita tadi sudah bernyanyi ya, sudah happy-happy. Sekarang kita akan belajar lagi, berdiskusi lagi tentang bagaimana modul proyek penguatan profil belajar Pancasila ya. Baik, contohnya ini ya, saya contoh tema kewirausahaan fase A. Fase A itu kelas berapa Bapak Ibu? 1, 2 ya. Nah ini contoh saya buat, contoh nanti saya buat kelas 1 dan kelas 4 ya, dari UPT Satu Singaraja. Di sini Ibu mau temanya kewirausahaan. Ya, temanya apa Bu? Baik. Topiknya yang saya angkat adalah sayurku, wujud tanggung jawab dan keberhasilanku. Ya. Nah, nih nanti Ibu di sini apa relevansi proyek dengan topik bagi sekolah? Dihubung-hubungkan dengan sekolah, disambungkan dengan kaitan dengan sekolah. Relevansi sekolah. Contoh gini, kenapa saya mengangkat topik ini? Yang pertama, latar belakang ekonomi orang tua UPTD 1 Singaraja kebanyakan berdagang. Hampir sekitar 90% pun sepertinya semua berdagang. Orang tua UPTD 1 Singaraja. Nah, selain itu, letak sekolah tidak jauh dari pasar. Sampainya kan dekat pasar tuh Bu Ayu. Nah, itu Bu ya. Jadi kalau kita mengangkat suatu topik itu, sehingga sekolah merasa perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa ya. Nah, upaya sekolah menumbuhkan apa? Jiwa wirausaha tersebut, harapannya agar di kemudian hari ya, siswa itu dapat mengambil kesempatan, menemukan peluang ya. Sejak kecil kita sudah ajari kewirausahaan, next di kemudian hari anak-anak memiliki peluang, membaca peluang untuk ke depan seperti apa. Nah itu. Nah jadi nanti, nah kemudian di sini tujuannya apa Bapak Ibu proyek ini? Apa tujuannya? Proyek ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi ya. Kompetensi kenapa? Dan karakter ya, yang tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila melalui kegiatan yang bertema kewirausahaan. Itu tujuan untuk proyek ini Bu. Nah, selain itu, siswa juga dilatih untuk mengenali potensi lokal dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Tuh, tadi ya. Nah nanti ini ada hubungannya dengan rapot tadi, aplikasi rapot. Nanti di aplikasi rapot nanti apa tujuannya, tulis Ibu masukkan ini. Nah targetnya apa? Ya ini nanti Ibu masukkan ke target tadi di aplikasi rapot. Ya targetnya adalah proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil belajar Pancasila. Kan ada 6 tadi Bu Ayu ya, ada 6 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Binaan global, gotong royong mandiri, kreatif
ada 6. Ibu cukup pakai 2 atau 3 saja, tidak semua. Nah, iya. Nah, ini yang saya akan kembangkan dalam proyek ini adalah 2 dimensi, Bu. Dimensi pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dimensi mandiri. Nah, nanti ini hubungannya tadi aplikasi rapot, nanti bisa masuk ke sana. Targetnya apa di fase A itu, ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini, Bu. Nah, tadi ya, Bu, tahapan proyeknya seperti apa? Nah, tadi yang pertama adalah tahapan pengenalan, ya. Nah, Bapak Ibu nanti mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Yang pertama ya. Yang kedua adalah tahap kontekstualisasi, yaitu Bapak Ibu nanti mengkomunikasikan ya hal-hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga tahap aksi, artinya Bapak Ibu bersama-sama ya mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Tuh, baru praktek, Bu, jangan dulu besok bawa buku gambar, nanti pilih lagi bawa origami. Waduh, tiap hari. Kemudian yang keempat adalah tahap refleksi dan tindak lanjut, artinya Bapak Ibu menanggapi ya proses dengan penguatan dari Bapak Ibu, berbagi praktik baik dalam merawat tanaman, kemudian evaluasi dan refleksi, kemudian Bapak Ibu akan menyusun langkah berikutnya. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan setelah ini, ya? Baik. Nah, Bapak Ibu, aktivitas pertama nanti nih, ya, memang ini harusnya dari awal ya, awal Juli ketika kita September ya, kita sudah mulai intrakurikuler itu ya setelah MPLS ya. Nah, yang pertama adalah siswa dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Bapak Ibu panggil orang tua, misalnya perwakilan 10 atau 15 orang tidak apa-apa. Ibu sampaikan apa sih P5 itu ya. Ibu sosialisasi dulu kepada orang tua. Kalau ibu nggak sosialisasi dulu pas orang tua tanya apa sih P5 itu, jawaban apa P5 itu, benar nggak? Ya kan? Nah, makanya awal itu Bapak Ibu undang orang tua, ya. Anak orang tua jadi satu, dijelaskan. Nah, itu ya. Dengan harapan apa Bapak Ibu undang orang tua? Supaya orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek berlangsung nanti. Tuh. Yang kedua, orang tua dan siswa memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan tadi, profil pelajar Pancasila. Nah, supaya juga orang tua mendukung, Bu, ya kan? Orang tua mendukung apa yang dibutuhkan selama ibu bapak menjalankan proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk P5 di kelas 4 PTD SD Negeri 5 Pardadi, khususnya di kelas saya 4A, P5-nya dari bulan Juli, masuk bulan Juli pertengahan Bu. Agustus kayaknya. Agustus. Karena MPLS itu kan sampai 3 minggu. Berarti Agustus ya. Agustus awal. Nah, Agustus awal saya baru dapat bukunya tuh Bu, P5 tentang bagaimana cara membuat ekobrik yang pertama itu. Nah, sebelum saya melaksanakan P5, saya menjelaskan kepada ketua paguyuban di kelas bahwa yang namanya P5 itu profil dari Pancasila ini seperti begini Bu. Nanti ada berkarakter, berakhlak mulia, berpendidikan tunggal, berpendidikan global, berkenalan kritis seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada bulan Agustus ini, Bu Lina akan mengajak kepada murid-murid atau mengenalkan tentang bagaimana cara membuat ekobrik Bu. Dari eko apa, batang, gitu lingkungan, jadi batang lingkungan. Alhamdulillah, jadi kita program 1 bulan tuh Bu, karena mengumpulkan barang bekas seperti plastik atau botol itu lama prosesnya. Karena tidak setiap rumah itu mempunyai plastik bekas, jadi kita mengumpulkannya agak lama dan alhamdulillah sudah jadi kursi 4, meja 1. Tangan keren. Ya, jadi intinya Nama saya Salsabila, guru kelas 1 di PTD SD Hamad Pardadi. Kalau
Kalau untuk kelas 1 itu, kalau kelas saya dan Bu Maria baru membuat stiker hemat energi aja Bu kalau untuk kelas 1. Jadi anak-anak itu membuat stiker ayo hemat energi dan menjelaskan fungsinya hemat energi itu apa. Jangan boros menggunakan energi. Begitu aja Bu kalau untuk kelas 1. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak banget budaya data hidup. Bawa kelas lagi, ibu baru kasih ini, ya. Ibu bikinlah 1 lembar kertas itu bikin 3 atau 4 nomor beda hidup, data hidup. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menulis macam-macam beda hidup, data hidup. Sekarang kalian pilih, masukkan ke tabel berikut yang sudah ibu bagi. Nomor 1 apa? Beda hidup, data hidup. Enak nggak Bu? Baca seperti itu. Ya kan? Kita nggak capek, anak-anak juga understand. Ya. Nah, itu Bu langkah-langkahnya bagaimana kita mengajarkan pemuatan profil belajar Pancasila. Sekarang kita akan masukkan bagaimana memasukkan tadi hasil dari P5 ke dalam rapor. Nah, yang pertama Ibu lakukan adalah Ibu memasukkan dimensi di sini ya. Nah, dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya apa Bu tadi? Ya, akhlak beragama. Sub elemennya apa? Mencintai Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Ini nanti Ibu masukkan ya ke dalam aplikasi raport ya. Kemudian di akhir fase Bapak Ibu itu apa? Nah, di sini mengenali sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha bla 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 bla. Ini semua Ibu isi. Setelah itu ya, nanti Ibu tadi skenario proyek 1 seperti apa? Ini tadi kan saya sudah sampaikan. Nama produknya apa? Contoh di sini ya. Nih, cerdik kelola sampah plastik ya. Kemudian di sini Ibu deskripsikan. Proyek ini adalah proyek pertama di kelas 4. Proyek ini diharapkan membangun bla 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 ya. Diceritakan Ibu membangun apa? Dimensi profil belajar Pancasila yakni bla 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 bla. Ibu mau berapa? Mau 2, diceritakan di sini 2. Mau 3, diceritakan di sini ya. Nah, setelah itu ya Ibu masukkan lagi di sini ya. No ya. Jadi tadi yang makanya Ibu harus print out Beskap 09. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya ada aplikasi 2. Yang pertama tahun kemarin itu dipisah antara Intra dan P5. Ada pertama ya tahun kemarin. Yang sekarang itu sudah direvisi lagi digabung. Intra di sini, P5 di sini. Nah, enggak Merdeka. Ibu mau pakai yang mana? Yang penting Ibu merasa mudah. Baik, kalau tadi modul ajar kelas fase A, fase A itu kelas berapa Bapak Ibu? Ya, sekarang saya akan memberi contoh yang kelas tinggi yaitu fase sekarang fase B kelas berapa? 3 dan 4. Tapi karena kelas 3 masih kurikulum 13, jadi saya akan memberikan contoh kelas 4. Nah, yang kelas tinggi nih ya. Contohnya tema kewirausahaan. Topik yang lagi ngetren sekarang ya. Apa Bu? Ya, saya angkat topik tentang pemeliharaan ikan lele dan pembuatan abon lele. Kenapa SD1 ngambil ini? Yang pertama yaitu ya, saya punya empang, walaupun ini bukan empang sih taman. Apa tuh Bu? Kolam. Muatlah 3 kilo, 4 kilo ikan lele Mas. Saya kemarin udah beli 2 kilo, tapi Mas banyak yang mati udah setahun kayaknya Mbak. 3 biji, nanti saya mau dikasih lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, kenapa ada orang tua yang punya UMKM yang menjual abon ya, nanti bisa dijadikan narasumber di sekolah kami itu ya. Jadi kita kaitkan dengan kondisi sekolah kita, sarana sekolah kita ya, kita kaitkan. Nah, di sini keadaan lingkungan desa Singaraja tetap digunakan untuk budidaya ikan lele karena di belakang SD itu banyak empang Bu ya, empang udang, bandeng dan lain-lain. Penduduk desa Singaraja banyak yang memiliki empang dan memelihara ikan lele. Ada lele, ada
Bandeng, ada Bujaya, Bu di sebelah estate-nya. Nah, pelaksanaan proyek budidaya lele dan pembuatan abon ini dapat memupuk jiwa wirausaha anak yang berakar pada kearifan lokal, ya. Nah, sekolah memiliki kolam kecil yang digunakan untuk budidaya ikan lele. Ada di depan, Bu, di depan lapangan tuh ada kecil. Nah, kemudian dan orang tua ini banyak orang tua yang pelaku UMKM ya Bu, ada yang jual abon lele, ada ya. Jadi nanti dijadikan narasumber Bu. Nah, kita tuangkan di sini Bu. Nih ya, relevansi proyek dengan topik bagi sekolah ya. Nah, di sini dan banyak orang tua murid yang bisa menjadi narasumber pembuatan abon lele, sehingga melalui proyek ini diharapkan akan dapat memperkuat sikap siswa yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Ibu nanti ini tujuannya tadi ya. Apa tujuan proyek ini? Membantu peserta didik memahami kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal daerah setempat ya, dengan memahami karakteristik ikan lele dan cara budidaya lele. Selanjutnya nanti mempraktekkan pembuatan abon dari hasil budidaya lele. Tidak ujung-ujung Ibu, anak-anak besok akan membuat abon lele. Jangan seperti itu, ada tahapannya. Nah, targetnya apa proyek ini? Apa targetnya? Oh, apa yang Ibu kembangkan? Disambungkan dengan tadi P5. Oh, saya yang pertama mau mengembangkan P5-nya adalah pertama, dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Cukup 3 atau 2 yang kita akan targetkan, kita akan kembangkan kepada siswa. Nah, lalu setelah itu ya Bapak Ibu, nah oke, bentar. Besi akan dimasukkan ke rapat ini, Bu. Ini dari mana? Di Beskap 09 tahun 2022. Oke, sekarang Alhamdulillah setelah sosialisasi tadi kita jadi tahu dan memahami bagaimana itu proyek P5, kemudian juga bagaimana mengaplikasikan P5, juga memasukkan ke dalam aplikasi rapor, juga bagaimana memahami perkembangan suplemen per fasenya juga, entah itu belum berkembang atau yang lainnya gitu. Pokoknya kita oke banget kena bimbingan. Puas ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas bimbingannya. Dengan pembelajaran sosialisasi implementasi kurikulum merdeka ini, kita bisa tahu tentang penilaian yang ada di PIKM, khususnya dari proyek P5. Ya, itu kita sangat bangga sekali sama Ibu Haji Basila. Terima kasih Ibu. Baik.